Halo, selamat pagi anak-anak Miss seluruhnya. Semoga kamu sehat selalu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut GLB dan GLBB. Nah, sebelum masuk ke materi, kamu harus paham terlebih dahulu apa itu konsep dari gerak. Ya, jadi benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi atau jarak terhadap satu titik acuan atau biasa disebut ada perpindahan terhadap titik acuan. Jadi kalau tidak ada perpindahan, maka tidak ada yang namanya pergerakan. Dan aku belum dikatakan bergerak. Contoh, saat kamu dari rumah pergi ke sekolah, maka kamu sudah berpindah posisi atau berpindah tempat dari rumah ke sekolah. Jadi kamu sudah dikatakan bergerak. Nah, namun apabila kamu dari rumah pergi ke sekolah dan kembali lagi ke rumah, maka tidak ada perubahan posisi. Jadi kamu belum bergerak. Oke. Nah, gerak ini sendiri terbagi atas beberapa macam. Yuk, pertama, berdasarkan keadaan dari benda. Ada dia gerak sebenarnya dan gerak semu. Jadi kalau gerak sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak. Yang tadi, oleh perubahan jarak atau posisi terhadap suatu titik acuan. Itu gerak sebenarnya ya anakku. Namun yang dikatakan dengan gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah dilihat pengamat dia bergerak. Contoh, saat kita pada malam hari sering kita berpikir kan, kok saya diikut-ikut bulan Miss, gitu ya kan? Pernah tidak saat keluar malam hari bulan seolah-olah ikut sama kita, padahal tidak. Kita sebagai pengamat melihat bulan itu bergerak, padahal sebenarnya tidak. Bulannya diam, kita yang bergerak nakku. Itu namanya gerak semu ya nakku. Atau contoh, saat kita pergi ke sekolah naik mobil, ya kan? Kita pasti melewati pohon ya kan? Kita saat melewati pohon-pohon, kita seolah-olah melihat pohon itu bergerak meninggalkan kita kan? Padahal sebenarnya kita yang meninggalkan pohonnya. Pohonnya tetap diam, itu ya. Jadi berdasarkan keadaannya ada gerak sejati dan gerak semu. Gerak sejati itu adalah gerak yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada menurut bentuk lintasannya. Ada gerak berbentuk parabola. Ada gerak berbentuk lingkaran. Dan ada yang namanya gerak lurus. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, gerak lurus terbagi atas dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan dikatakan dia bergerak lurus beraturan apabila benda tersebut bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap atau kecepatannya konstan. Jadi dia tidak mengalami yang namanya percepatan. Percepatannya sama dengan 0. Ya aku, percepatannya sama dengan 0. Dia bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Atau kamu bisa lihat slide. Di situ ada kecepatan, kan? Ada mobil yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Yang 5 meter per sekon itu kecepatan ya anakku. 5 meter per sekon. Terus bergerak dengan kecepatan yang sama. 5 meter per sekon. Oke? Paham ya sampai di sini? Nah, untuk grafiknya, grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. V itu kecepatan ya anakku. T itu waktu. Nah, satuan V di situ ada meter per second. Nah, untuk satuan waktu ada apa itu? T yang dalam kurung ya. Dia sekon. Jadi gambar lintasannya selalu bergerak lurus, konstan kecepatannya. Kalau misal kecepatannya 10 meter per sekon, maka dalam waktu 10 detik atau 1 jam bahkan tetap dia
jarak kecepatannya itu 10 meter per sekon. Yang berubah apa? Yang berubah jarak dan waktunya. Maka coba kamu perhatikan pita tiker timernya di situ. Jarak dari satu titik ke titik yang lainnya sama kan aku? Gak ada perubahan. Itu untuk gambar tiker timer. Nah, untuk rumusnya, karena tadi kecepatannya tetap, yang berubah itu jarak dan waktunya, maka rumusnya adalah V sama dengan S per T. Di mana apa tadi? V sama dengan kecepatan dengan satuan. Ya, jangan salah. V di situ adalah lambang dari kecepatan dan meter per sekon adalah satuannya. V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon dan S di situ adalah jarak dengan satuan meter, T di situ waktu dengan satuan sekon. Lantas Miss, kalau yang ditanya bukan kecepatannya Miss, yang ditanya sekonnya. Oh, gimana rumusnya Miss? Gampang, tinggal kali silang. Jadi kita taruh ubah dia. Ya, kalau tadi V sama dengan S per T, sekarang untuk S sama dengan V dikali T, ya, dikali silang aku. Nah, lantas Miss, kalau bukan jarak juga yang ditanya T-nya gimana Miss? Oke, nah kalau yang ditanya T-nya, T, coba lihat, T sama dengan S per V. Oke, good nakku. Oke, selanjutnya untuk gerak lurus berubah beraturan. Benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan apabila benda tersebut berada pada lintasan yang lurus. Jalan ya aku, lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kalau tadi gerak lurus beraturan kan kecepatannya tetap sama, konstan. Kalau ini gerak lurus berubah beraturan. Makanya untuk gerak lurus berubah beraturan, A itu tadi apa aku? Percepatan ya. A-nya sama dengan konstan. Ya, tetap. Jadi kalau misal dia dipercepat 5 meter per sekon setiap jaraknya. Coba kamu lihat gambar. Dari gambar 0 sampai 5 meter, dia masih 5 meter per sekon. Selanjutnya berpindah lagi. Bertambah dia menjadi 10 meter per sekon. Berarti ada berapa sekon pertambahannya? Berapa meter per sekon? Ada 5 meter per sekon. Dari 5 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon, berarti percepatannya ada 5 meter per sekon. Kemudian makin cepat lagi dia kan mobil itu, coba perhatikan yang GLBB dipercepat. Nah, di situ makin cepat lagi dia menjadi 15 meter per sekon. Jadi percepatannya konstan. Kalaupun ditambah kecepatannya tetap dia. Oke? Bukan ngebut terus, ya. Dia kalau ngebut terus dia ngebut bukan ngerem, ya aku. Jadi nggak ada ngeremnya. Kalau ngerem dia itu nanti udah perlambatan namanya ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan dia terbagi atas dua, yaitu gerak lurus yang dipercepat dan gerak lurus yang diperlambat. Dikatakan benda bergerak lurus berubah beraturan yang dipercepat apabila benda tersebut mengalami percepatan atau kecepatan yang meningkat. Nah, begitu juga sebaliknya, dikatakan dia bergerak lurus berubah beraturan diperlambat apabila kecepatannya menurun. Oke? Nah, untuk grafiknya GLBB dipercepat, kamu bisa melihat dia makin lama makin menanjak. Yang garis biru itu aku grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, ya. Dia menanjak, misal dari awal diam menjadi 5 meter per sekon, jadi 10 meter per sekon, jadi 15 dan seterusnya bertambah. Ya, nah untuk pita tiker timernya coba kamu perhatikan, itu kan ada kan makin lama makin rapat dia, artinya makin cepat ya. Nah aku
Nah, untuk yang diperlambat sebaliknya, dia makin lama makin menurun. Jadi kalau lagi mendorong atau naik sepeda nih di atas bukit ya, makin lama kan makin lambat ya, sama kecepatannya. Jadi awalnya kamu yang naik sepeda itu dengan kecepatan 20 meter per sekon, cepat ya kan kayunya. Makin lama makin lambat, jadi 15 meter per sekon, selanjutnya 10 meter per sekon, selanjutnya 5 meter per sekon. Oke, seperti itu dia anakku, makin lama makin lambat dan konstan ya. Perlambatannya konstan, A-nya itu tetap ya. Nah, Miss, Vita ticker timernya seperti apa? Kebalikan dari yang dipercepat. Kalau yang dipercepat tadi semakin lama jarak dari satu titik ke titik lainnya semakin rapat. Ini tidak. Kalau diperlambat semakin lama titik dengan titik yang lainnya itu semakin jauh. Nah, Miss, untuk membedakan nanti kalau dalam soal percepatan atau A yang dipercepat dan diperlambat seperti apa? Biasakan kalau untuk yang dipercepat A-nya itu positif atau tulis aja huruf A. Tapi kalau untuk yang diperlambat biasakan tulis tanda negatif minus A ya anakku. Nah, untuk rumusnya seperti apa, Miss? Jadi rumus untuk GLBB ada dia A sama dengan delta V dibagi T, atau A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T ya. A di situ apa, Miss? A di situ percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, yang gambar segitiga itu jangan salah, nanti kalian baca segitiga V. No, oke? Nah, nanti siap-siap kita belajar ini. Nah, delta V ya bacanya, gambar segitiga itu cara bacanya delta V. Oke? Kalau ada nanti dia tanda delta, berarti menunjukkan dia perubahan. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Satuannya sama, meter per sekon, ya. Makanya di sampingnya itu ada kan, ada anakku, A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Oke? VT di situ kecepatan akhirnya, V0 itu kecepatan awalnya, jadi berubah dia, dikurangi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, satuannya tetap sama-sama meter per sekon. Nah, untuk gerak dipercepat beraturan tadi sudah ya. A itu menandakan dia positif, min A dia menandakan negatif atau diperlambat ya anakku. Nah, ada juga rumus untuk kecepatannya. Tadi rumus untuk percepatan ya. Kalau GLBB ini agak banyak rumusnya. Oke, untuk kecepatan dia V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke, V sama dengan V0 ditambah A dikali T. V di situ kecepatan, V0 kecepatan awal ditambah A dikali T ya. Jangan salah, jangan nanti kamu lebih dahulu menjumlahkan V0 ditambah A-nya. Biasakan mengerjakan perkalian terlebih dahulu ya. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. A di situ percepatan, T di situ waktu dengan satuan sekon, V itu kecepatan. Nah, untuk jarak, Miss, seperti apa? Untuk jarak, dia S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S di situ jarak ya anakku. Ingat, T-nya T kuadrat, T pangkat 2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal untuk GLB, gerak lurus beraturan. Belum lupa kan rumusnya tadi? Rumusnya tadi apa? V sama dengan S per T. Nih, di sini ada soal. Dini berlari dan menempuh jarak 100 meter ke barat dalam waktu 10 detik dan tentukanlah kecepatan Dini saat berlari. Oke, dari situ biasakan ya anakku, kalau sama Miss kamu harus mengerjakan soal dengan diketahui ditanya dan penyelesaian. Jangan langsung jawab. Miss nggak mau seperti itu ya anakku. Oke, yang diketahui apa?
Jarak. Kalau jarak berarti S. Sama dengan berapa jaraknya? 100 meter. Tulis. Oke. Selanjutnya ada waktu. Berarti T sama dengan 10 sekon. Apa yang ditanya? Kecepatan. Nah, bagaimana caranya? Masukkan rumusnya. Rumus yang pertama, V sama dengan S per T. Oke, masuk dia. V, S-nya tadi berapa? 100 dan T-nya 10. Langsung saja. 100 dibagi 10 berapa? Ya, 10. Jadi, untuk satuannya, jangan lupa ya aku, satuan dari kecepatan meter per sekon. Jangan tinggal. Jadi, V sama dengan 10 meter per sekon. Seperti itulah cara untuk pengerjaannya. Nah, untuk gerak lurus yang dipercepat seperti apa, Miss? Nih, contoh. Sepeda motor bergerak lurus menuju lampu lalu lintas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dipercepat hingga 35 meter per sekon dalam selang waktu 5 sekon. Maka berapakah perubahan kecepatan sepeda motor tersebut dalam setiap sekon? Oke, kita masuk ke yang diketahui dari soal tadi. Coba perhatikan soalnya. Yang diketahui tadi ada kecepatan awal atau V0. V0 ya. Oke, kalau VT dia kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Diingat. Oke. Nah, kecepatan awal sama dengan 15 meter per sekon. Langsung masuk. VT-nya berapa? Kecepatan akhirnya 35 meter per sekon. Waktunya ada 5 sekon. T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya percepatan, artinya A ya. Oke, yang ini kan dipercepat. Berarti dia pakai A yang positif. Jangan salah. Nah, untuk penyelesaiannya kita masuk ke rumus. A sama dengan delta V dibagi T. Oke, atau bisa menjadi A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T ya. Aku berapa VT-nya? VT-nya 35 meter per sekon, V0-nya 15. Berarti 35 dikurang 15 dapat dia 20. Nah, untuk T-nya berapa nak aku? T-nya ada 5 sekon. Berarti 20 dibagi 5 dia 5 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ya, harus ada 5 meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan tadi dia meter per sekon saja. Ini kan percepatan. Jadi harus ada meter per sekon kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yang mencari misal dia yang diketahuinya lengkap nih. Ada jaraknya. Oke. Kita lihat soalnya. Boni mengayuh sepeda menuju ke sekolah dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Lalu si Boni ini hanya memiliki 20 detik atau 20 sekon waktu biar tidak terlambat. Nah, sementara jarak Boni ke sekolah ada 200 meter. Oke, katanya berapa percepatan? Oke, berarti yang diketahui tadi apa? Masuk ke penyelesaian. Yang diketahui kan tadi kecepatan awalnya berapa nakku? 5 meter per sekon. Nah, waktunya berapa? Yang sisa agar nggak terlambat 20 sekon. Jangan malu-malu. Nah, jaraknya berapa nakku? Jarak yang harus ditempuhnya 200 meter. Jadi yang ditanya di situ apa? A kan? Oke, masuk ke rumus yang tadi. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, masukkan S-nya 200, V0-nya 5 dikali 20, T-nya atau waktunya 20 sekon ditambah setengah A dikali T kuadrat, berarti 20 pangkat 2 karena waktu kita tadi 20. Jadi penyelesaiannya seperti ini anakku. Kerjakan dulu yang dia sekawan. Misal tetapkan 200 untuk jarak sama dengan 5 dikali 20 terlebih dahulu. 5 dikali 20 berapa? 100 ditambah
Ini kan perkalian juga kan? Jadi setengah A. 20 pangkat 2 berapa? 400. Jangan salah ya, 20 dikali 20. Ya kan 400. Turun lagi. 200 sama dengan 100. Tadi kan setengah A dikali 400 jadinya kan? Jadi dikalikan seluruhnya. Setengah dikali 400 berapa nakku? 200 dikali A berarti 200 A ya. Jadi ini kan bisa dikurang karena dia penjumlahan 200 sama dengan 100 ditambah 2A. 2 dikali A maksudnya ya, 200A ya. 200 dikali A gitu ya. Paham ya? Jangan salah, nanti kalian tambahkan pula. Oh, berarti 200 tambah A. Bukan, dia 200 dikali A maksudnya ya. Cuma kita untuk lebih gampang kita tulis 200 dikali A. Oke? Jadi kita masukkan 200 yang jarak tadi pindah posisi. Yang V0 dikali T itu pindah posisi ke jarak. Jadi jarak dikurang V0 dikali T ya. Berarti 200 dikurang 100. Sama dengan apa? Tadi kan sudah pindah 100-nya nih. Berarti tinggallah dia 200A. Berarti ya, perhatikan contohnya ya anakku. Oke. Sambil mengikuti Miss. 200 dikurang 100. Berapa? 100. Oke, good. Nah, sama dengan 200A. Nah, cara penyelesaiannya apa? Berarti A sama dengan 100 dibagi 200. Jadi nanti dapatlah dia A-nya itu setengah meter per sekon kuadrat. Oke, nakku, sampai jumpa. Nah, di sini ada tugasnya. Kamu kerjakan. Jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Bye-bye.